sulit mengungkapkan. "Mami kenapa?" Sania heran melihat ibunya yang terlihat gelisah sedari kemarin. "Udah kamu main aja, Sania. Mami lagi banyak masalah." Tantri setengah membentak. Sudah 2 hari lebih suaminya tak ada kabar sama sekali. Padahal biasanya suaminya selalu mengabari setiap menjalankan rencana mereka. Apa kali ini ada masalah? Karena yang ia dengar dari Atik, pembantu di rumah mantan suaminya, kalau mereka melaporkan Puri yang hilang sejak 2 hari lalu. Masalahnya, karena Puri adalah wanita dewasa. Kepolisian tidak bisa langsung menindaklanjuti dan baru setelah 2 kali 24 jam laporan itu akhirnya diproses. Sebelumnya rencana mereka selalu mulus dan tak sampai melibatkan polisi. Itu sebabnya Tantri mulai khawatir. Ditambah Duni juga tak mengabarinya sama sekali. Kalau sampai Duni tertangkap, bisa jadi dirinya juga akan terseret dalam masalah ini. Tantri tidak mau masuk penjara. Tidak akan pernah mau. "Kenapa Mami sekarang berubah?" Sania kesal juga melihat maminya yang terus uring-uringan tak jelas. Padahal Sania merasa tak punya salah sama sekali. Tapi ketika bersama papanya, maminya tiba-tiba berubah baik. Sania diam-diam mengamati hal itu. "Taulah, Sania. Coba kamu telepon papa kamu." Tantri benar-benar khawatir. Ia ingin tahu bagaimana pencarian polisi. Apakah membuahkan hasil atau tidak? Dan bagaimana nasib suaminya yang belum berkabar sampai sekarang. "Gak mau." Sania mulai berani membantah. "Sania!" geram Tantri. "Gak mau. Sania gak mau Mami suruh-suruh lagi. Mami juga udah gak sayang sama Sania ini." Mata Tantri membola. Ia tak menyangka kalau Sania akan berani bersikap seperti itu padanya. "Sania, Mama bukan gak sayang kamu. Tapi Mama lagi banyak masalah. Kamu itu jadi anak, gak ada pengertiannya sama sekali." Sania nampak manyun mendengar omelan ibunya. "Terserah Mami mau bilang apa. Yang jelas Mami sekarang udah berubah. Mami gak sayang Sania lagi." Sania memilih kabur ke kamarnya. Tantri yang sedang sensitif jadi terpancing emosi. Ia merasa selama ini sudah sangat memanjakan Sania. Tapi sikap putrinya malah mengecewakan. Ia tak terima. "Mau kemana kamu?" Tantri menarik tangan Sania. "Apa sih, Mi?" Sania kesal ditahan ibunya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kecil Sania. Terang saja bocah itu kaget. Tak menyangka ibunya akan memukulnya. Ibunya benar-benar telah berubah mengerikan. "Mami jahat! Sania benci Mami!" Sania berlari ke kamarnya. Sementara Tantri nampak memaku menatap tangannya yang barusan menampar Sania. Seumur hidupnya ia tak pernah memukul Sania. Karena baginya anaknya itu adalah asetnya yang sangat berharga. Tapi sejak mantan suaminya tahu bahwa Sania bukan darah dagingnya, Tantri jadi sering terbawa kesal. Sania tak bisa mewujudkan apa yang selama ini ia perjuangkan bersama suaminya. Padahal mereka sudah melakukan semuanya dengan apik selama ini. Wanita itu tidur dengan tenang. Bibir pucatnya mulai terlihat sedikit berwarna kembali. Tapi sudah 2 hari ini Puri belum juga terbangun dari tidurnya. Hanya saja sudah seharian ini Puri belum juga terbangun dari tidurnya. Dokter mengatakan untuk bersabar menunggu. Bisa jadi kemungkinan karena kelelahan dan syak akan kejadian traumatik yang dialami. 4 hari ini, Anggara tak bisa tenang dan terus menyalahkan dirinya sendiri akan kejadian yang menimpa istrinya. Ia terus saja berandai-andai, jika saja malam itu ia tak nekat menggunakan cara murahan itu hanya demi supaya istrinya mengakui perasaannya. Atau jika saja ia tak menjadikan Sandra sebagai asisten istrinya. Entah selama 2 hari itu apa yang terjadi pada istrinya. Melihat dari luka yang tertinggal, ia yakin bahwa peristiwa kali ini lebih traumatik dari masa lalu yang pernah dilewati istrinya.
Anggara hanya bisa berharap istrinya akan baik-baik saja dan ia bisa memperbaiki semua kesalahan dan kelalaiannya. Sampai kapan kamu akan terus tidur? Anggara terus menciumi tangan istrinya. Matanya nampak lelah, karena 4 hari ini ia sama sekali tak bisa tidur. Sejak Andre datang ke kantornya. Sejak ia lapor polisi, tapi prosedur mengharuskan proses harus menunggu. Dan bagaimana ia melakukan berbagai cara untuk mencari keberadaan istrinya. Tapi titik terakhir istrinya berada sama sekali tak memberikan petunjuk sama sekali. Sepertinya Doni sudah mengatur semuanya hingga sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Semua terungkap setelah Sandra datang ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya. Barulah polisi akhirnya bergerak. Sebuah gerakan kecil membuat Anggara refleks merenggangkan genggaman tangannya. Ia takut Puri akan salah paham, ditambah memori buruknya menambahkan cerita yang tak mengenakan beberapa waktu ini. Perlahan Puri membuka matanya, genggaman Anggara semakin merenggang. Tapi untuk melepaskan Anggara rasanya tak rela. Rasanya ia malah ingin memeluk tubuh istrinya. Tapi sekuat tenaga ia menahan diri. Karena ia takut hal itu akan membuat Puri semakin trauma. Kamu sudah sadar? Anggara tersenyum, ingin sekali rasanya menggenggam erat tangan mungil itu. Tapi, sudahlah. Aku panggil dokter dulu. Anggara berpikir bahwa dokter harus memastikan kondisi istrinya. Ia juga khawatir Puri tidak akan nyaman berdua saja dengannya mengingat traumanya. Tapi Puri justru malah menahan tangannya dengan gerakan yang lemah. Jangan pergi! Puri berbicara dengan nada lemah. Ia terlihat sangat takut ditinggalkan. Untuk beberapa saat Anggara terdiam. Sampai kemudian ia memberanikan diri untuk menggenggam tangan istrinya. Tidak ada perlawanan atau refleks terkejut seperti biasa. Entah karena kondisinya yang masih lemah atau apa. Aku hanya ingin memanggil dokter. Di mana Jelita? Wajah Puri terlihat khawatir. Jelita ada di ruang lain. Bagaimana keadaannya? Baik. Anggara belum bisa menceritakan detailnya tentang Jelita yang mengalami kehilangan anak yang sebenarnya tak diinginkannya. Aku mau bertemu dia. Nanti, setelah dokter memeriksa kondisimu, aku baik-baik saja. Puri ingin bangun, tapi ternyata tubuhnya masih terasa berat. Jangan banyak bergerak dulu. Badanku sakit. Pelan-pelan. Jangan memaksakan diri. Anggara memenahi posisi tidur Puri dengan hati-hati. Kontak fisik yang ia lakukan juga sebisa mungkin ia atur sedemikian rupa. Karena tak ingin Puri takut padanya. Puri diam-diam memperhatikan suaminya. Pun mengamati bagaimana suaminya memperlakukannya. Pria ini tidak pernah bersikap kurang ajar meski tentu saja bisa dilakukannya. Dan hal itu sedikit membuat hati Puri menghangat. Hanya saja untuk mengakui ternyata tidak mudah. Meski saat berada di hutan, ketika ia berjuang di antara hidup dan mati. Puri terus berjanji kelak jikalau dirinya selamat ia akan mengutarakan isi hatinya yang sesungguhnya. Namun ternyata tak semudah yang dibayangkannya. Kenapa? Anggara penasaran kenapa Puri terus menatapnya, seperti memikirkan sesuatu. Tidak, aku haus. Ternyata mengungkapkan perasaan tak semudah itu. Kamu sudah menjenguk Jelita? Seharian itu, Puri tak melihat suaminya pergi meninggalkannya. Sesungguhnya Puri senang, tapi entah kenapa hatinya terasa mengganjal saat mengingat Jelita. Aku sudah menjenguknya kemarin. Aku juga mau bertemu dengannya. Sehatkan dulu tubuhmu, baru nanti kita temui dia. Anggara bukan tak ingin mempertemukan istrinya dengan Jelita. Tapi orang tua Jelita tak terima anaknya terseret ke dalam permasalahan mereka. Kalau ia nekat membawa Puri bertemu Jelita, bisa jadi orang tua Jelita akan mengatakan hal-hal menyakitkan pada istrinya. Puri belum pulih secara fisik dan mental. Jadi ia tak bisa membiarkan seseorang memperburuk situasi istrinya. Apa ada masalah? Tidak ada?
Kenapa kamu jadi perhatian pada Jelita? Kamu sama sekali tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan suamimu? Anggara cemburu Puri terus menanyakan Jelita. Sedang Puri tak ingin tahu sesuatu tentangnya. Aku hampir gila memikirkanmu. Kamu tidak ingin tahu. Puri menatap wajah lelah suaminya. Dan ia benar-benar baru tersadar setelah melihat kantung mata suaminya yang terlihat menggelap. Dan hal itu cukup membuat hati jadi menghangat. Maaf. Kenapa minta maaf? Kamu tidak salah. Bibir Puri kembali rasa kaku. Padahal ingin sekali rasanya mengakui perasaannya. Kenapa? Anggara kembali dibuat heran melihat tatapan aneh istrinya. Aku apa? Anggara menunggu penasaran. Aku ingin makan. Makan? Anggara jelas heran, belum lama ia menyuapi istrinya sudah minta makan lagi. Puri mengangguk. Mau makan apa? Apa saja? Puri buru-buru mengalihkan pandangannya. Tidak ingin suaminya curiga dan menanyakan lagi kenapa ia terus menatap aneh sepanjang hari ini. Karena ternyata sesulit itu mengungkapkan cinta. Ungkapan cinta. Ma! Jelita memanggil ibunya dengan nada lemah. Tubuhnya masih lemah, apalagi setelah ia kehilangan calon bayinya. Sejujurnya, Jelita sangat mensyukuri hal itu. Karena ia tak mau punya anak dari bajingan itu. Kenapa, sayang? Mas Anggara nggak kesini? Lupakan Anggara, Jelita. Lihat, dia hanya peduli pada istrinya. Kamu sudah tidak dianggap lagi. Ayahnya menyela. Ia tidak ikhlas, putrinya yang sudah tersakiti malah mengalami kejadian seperti ini. Jadi, Mas Anggara nggak kesini, Pak? Jelita terlihat kecewa. Kesini, tapi diusir sama papa kamu. Kali ini ibunya yang menjawab. Wanita itu tak tega melihat wajah kecewa putrinya. Benar, Mah. Mata Jelita terlihat berbinar. Ya, tapi Mama setuju sama Papa. Sudah cukup. Mama tidak mau kamu terlibat apa-apa lagi dengan Anggara. Semua kesialan yang terjadi sama kamu ternyata ada hubungannya sama Anggara. Memang kasus masih dalam penyelidikan. Pelaku belum sadarkan diri sampai saat ini. Tapi dipastikan kondisinya masih hidup. Padahal 2 hari tanpa pertolongan dengan luka tembak, tapi herannya manusia iblis itu masih bisa bertahan hidup. Di mana harusnya manusia gila itu sudah mati kehabisan darah. Mungkin Tuhan ingin memberikan hukuman dunia dulu sebelum kelak juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Entahlah. Sekali saja, Pak, izinkan aku bertemu Mas Anggara. Mau apa lagi, Jelita? Hubungan kalian sudah selesai. Jelita tahu, Pak, tapi ada yang ingin aku katakan, Pak, please. Jelita memohon. Apalagi, sayang yang kamu harapkan? Ayah Jelita tak terima karena Anggara terlalu perhatian ke istrinya. Semudah itu Anggara melupakan putrinya dan menganggapnya orang asing. Padahal mereka hampir saja menikah. Tapi bisa-bisanya Anggara semudah itu jatuh cinta pada istri penggantinya. Belum lagi semua kejadian yang menimpa Jelita sepertinya ada andil dengan masalah Anggara dengan mantan istrinya. Sebentar aja, Pak, please. Aku harus kemana? Tantri mengemudikan mobilnya dengan rasa panik yang luar biasa. Setelah mendapat kabar kalau suaminya celaka, Tantri tahu sesuatu telah terjadi. Cepat atau lambat ia pasti akan dijemput oleh pihak kepolisian, entah menjadi saksi atau tersangka. Karena kalau ditelusuri, sudah pasti ia akan kena juga. Tantri tidak mau masuk penjara. Itu sebabnya ia langsung mengambil keputusan untuk kabur. Nama baiknya akan hancur. Orang-orang akan menjauhinya. Efeknya akan jauh lebih buruk dibandingkan saat keluarganya jatuh bangkrut dulu. Ia akan dianggap monster yang mengerikan. Tantri tidak siap untuk menghadapi situasi di mana ia dijauhi semua orang. Seperti ketika dulu ia kehilangan semuanya,
saat kehidupan mewahnya sirna dalam semalam karena kebangkrutan orang tuanya. Tapi sekarang ia tidak hanya akan dibuat miskin, tapi lebih dari itu. Doni juga tak bisa diharapkan. Kalau suaminya buka suara, maka riwayatnya akan semakin selesai. Di mana tempat yang aman? Tantri rasanya stres. Ia merasa sudah melarikan diri sejauh mungkin, tapi hatinya tak pernah tenang. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Benar-benar tak nyenyak sampai kepalanya rasanya terus berdenyut nyeri luar biasa. Kehidupannya seolah terus dikejar perasaan takut sampai membuatnya sering berhalusinasi. Ponsel sengaja ia hancurkan. Karena di sana ada barang bukti yang bisa saja semakin memberatkannya nanti. Belum lagi semua orang-orang yang mengenalnya banyak yang langsung mengkonfirmasi saat muncul berita penangkapan Doni. Reputasinya benar-benar hancur sudah. Wanita itu memang pembawa sial! Tantri malah menyalahkan Puri. Selama bertahun-tahun semuanya aman dan lancar, tapi semua kacau sejak wanita itu datang menjadi istri pengganti. Ada yang ingin kubicarakan? Puri memberanikan diri untuk mengungkapkan memori kelam yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Meski ada perasaan takut, Anggara akan berubah atau jijik padanya setelah mendengar pengakuannya. Seperti biasa, pikiran Puri selalu dipenuhi hal-hal buruk meski ia belum mengatakannya. Katakan! Aku siap mendengarkan. Anggara tak bisa lepas dari wajah sayu istrinya. Andai Puri tahu betapa ia mensyukuri wanita ini masih hidup, meski tak bisa ia peluk erat-erat karena takut menumbuhkan trauma lamanya. Dia, orangnya. Puri berbicara lirih. Ia sangat jijik mengakui ini. Rasanya tak ingin mengatakan pada manusia manapun. Tapi sepertinya suaminya perlu tahu, supaya hatinya juga lega dan tak menebak-nebak bagaimana reaksi suaminya jika tahu. Siapa? Anggara awalnya tak paham maksud istrinya. Yang mempaksaku. Doni? Puri meremas tangannya. Sumpah, ia tak sanggup rasanya menyebut nama itu. Rasanya sangat menjijikan dan membuatnya sangat tak nyaman. Anggara terhenyak mendengar nama itu. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, ia tak menyangka kalau Donilah orangnya. Orang yang sama yang telah menghancurkan rumah tangganya. Apa, kamu semakin jijik padaku? Melihat ekspresi suaminya membuat Puri takut. Satu-satunya orang yang Puri percaya saat ini hanya suaminya. Seseorang yang ia harap bisa menjadi tempat bersandarnya. Karena begitu sabar dan telatennya suaminya menghadapi dan merawatnya. Meski pria itu sudah tahu masa lalunya. Hei, jauhkan pikiran burukmu. Kenapa aku harus jijik padamu? Anggara tersenyum. Ia kini menyadari memang setidak nyaman itu bagi istrinya membahas masa lalu. Lalu kenapa wajahmu begitu? Aku hanya terkejut. Anggara menggenggam tangan istrinya. Aku minta maaf. Polisi memberitahunya bahwa ada dugaan pelaku melakukan ini karena perihal dari mantan istrinya, Tantri. Ada banyak bukti di ponsel pelaku yang mengarah dugaan mereka menginginkan hartanya hingga melakukan hal-hal keji seperti ini. Kenapa minta maaf? Karena kamu jadi mengalami kejadian mengerikan ini. Bukan karena kamu. Mereka saja yang gila. Anggara benar-benar tak habis pikir. Bisa-bisanya mereka punya rencana sejahat itu. Sejujurnya, Anggara cukup tertekan mengetahui mungkin pemeran jelita pun sepertinya terjadi karena ulah mantan istrinya. Otomatis kenaasan jelita juga ada andil karenanya. Hanya memang untuk kasus jelita sangat sulit dibuktikan dan rumit prosesnya. Sejauh ini hanya sebatas dugaan. Mereka tak punya bukti kuat, entah bagaimana nanti. Tapi tetap saja, mereka mendapat musibah karena dekat denganku. Anggara jadi berpikir, mungkin calon istri pertamanya dulu meninggalkannya juga karena perbuatan mereka. Dan entah apa yang mereka lakukan sampai Sonia memutuskan untuk kabur. Mungkin saja Sonia juga dihancurkan sama seperti jelita.
Puri ingin memberikan suaminya pelukan. Tapi sekali lagi, hal yang mudah bagi orang lain, tidak akan mudah baginya untuk melakukannya. Menurutmu aku harus bagaimana untuk menebus kesalahanku pada Jelita? Itu bukan salahmu. Kamu juga tidak tahu apa-apa. Puri seketika merasa takut kalau suaminya memilih bertanggung jawab pada Jelita karena rasa bersalahnya. Terlebih ia yang masih belum mampu mengungkapkan perasaannya. Anggara menarik nafas dalam-dalam. Rasanya sesak sekali, membayangkan dirinya menjadi penyebab kesialan orang lain. Ketukan di pintu mengalihkan perhatian mereka. Ada ayah Jelita yang kemudian masuk meski belum dipersilahkan. Putriku ingin bicara denganmu. Anggara melirik istrinya. Puri pun melakukan hal yang sama. Puri sangat berterima kasih pada Jelita, karena berkat Jelita ia berhasil selamat. Puri tak menampik bahwa ia memang berhutang budi. Ia juga masih ingat bagaimana Jelita terus mengatakan masih sangat mencintai suaminya. Jadi, apakah Jelita menuntut pertanggungjawaban? Apa itu artinya ia akan kehilangan suaminya? Jelita merasa kamu harus bertanggung jawab atas kesialannya. Kalau kamu tahu diri harusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ayah Jelita langsung keluar kemudian tanpa permisi. Anggara dan Puri kembali saling berpandangan. Kata-kata ayah Jelita seakan tombak yang menusuk ke jantung masing-masing. Menyakitkan. Apa, aku boleh menemui Jelita? Tanya Anggara yang semakin membuat hati Puri merasakan kecemasan yang teramat sangat. Tapi Puri tak punya pilihan lain selain mengangguk. Aku hanya mengizinkanmu menemuinya. Sambung Puri kemudian yang membuat Anggara terkesiap. Bukan untuk bertanggung jawab menikahinya. Hanya mengatakan hal sederhana seperti itu saja sudah membuat Puri panas dingin. Lebih menakutkan ketimbang menghadapi Tantri ataupun Risa. Apa maksudmu? Anggara tentu terkejut dengan perkataan istrinya. Ia butuh jawaban nyata setelah selama ini ia terus dibuat menebak-nebak apa isi hati istrinya. Kamu sudah punya istri, jadi jangan berani-beraninya ingin menikahi wanita lain. Puri menjawab ketus demi menutupi rasa malunya. Memangnya siapa yang mau menikahi wanita lain? Anggara mulai paham apa maksud istrinya. Bukannya ayah Jelita ingin kamu bertanggung jawab? Apalagi coba yang diinginkan kalau bukan itu. Puri merasa berhutang budi pada Jelita, tapi ia tidak ingin mengalah kali ini. Sekali-kali ia ingin egois. Karena ia merasa belum tentu menemukan pria lain yang bisa menerima sikap dan masa lalu buruknya seperti suaminya yang sabar menghadapinya. Jadi kamu takut aku akan menikahi Jelita? Pancing Anggara yang belum puas dengan jawaban istrinya. Ia ingin membuat istrinya mengakui perasaannya. Aku tidak takut. Tapi tentu saja Puri dengan segala gengsinya. Benarkah? Aku hanya mengingatkan statusmu. Dalih Puri kembali. Begitu? Anggara manggut-manggut senang. Tapi bukannya kamu seringkali bilang ingin cerai dariku? Wajah Puri nampak semburat kemerahan. Kapan aku mengatakannya? Lalu pura-pura bodoh. Sepertinya setelah kejadian kemarin aku melupakan banyak hal. Tiba-tiba pura-pura pikun. Puri membuang pandangannya ke arah lain. Tentu saja alasannya sangat mengada-ada. Suaminya pasti tahu bahwa ia hanya sedang membual. Anggara ingin tertawa melihat wajah istrinya yang nampak begitu lucu. Tapi ia memilih menahannya. Karena istrinya akan semakin malu dan bertambah tinggi gengsinya. Jadi, apa perasaanku terbalas? Mungkin. Puri menjawab tanpa menatap wajah suaminya. Tapi itu sudah membuat hati Anggara berbunga. Kadang ungkapan cinta tidak harus selalu dengan kata kesatu love you, bukan? Seperti ini juga sudah sangat mendebarkan. Perasaan yang sama. Bagaimana kondisimu? Anggara akhirnya menemui Jelita. Wanita itu terlihat melempar senyum kecil. Meski tak dipungkiri bahwa ada sebentuk perasaan kecewa yang terselip dari senyumnya.
Meskipun aku mati sekalipun, aku yakin kamu tidak akan menangisiku, Mas. Timpal Jelita kemudian dengan senyum yang berbeda. Belum tentu. Aku akan tetap berduka untukmu. Tapi yang lebih penting adalah kamu selamat. Anggara hampir saja ingin mengucap terima kasih karena Jelita sudah menolong istrinya. Tapi ia urungkan karena tidak ingin Jelita semakin terluka karenanya. Terima kasih sudah selamat dan hidup, ucap Anggara kemudian. Jelita tak mengatakan apapun. Ia menatap pria yang masih menempati hatinya itu dengan harapan masih menemukan cinta di mata itu. Tapi sepertinya harapan hanyalah tinggal harapan saja. Apa aku sudah benar-benar hilang dari hatimu, Mas? Jelita masih ingin memastikan sekali lagi. Setidaknya ia harus mendengar dari mulut Anggara supaya ia tahu kenyataan yang sebenarnya dan tahu apa yang harus dilakukannya ke depan. Anggara benar-benar tak tahu harus menjawab apa. Karena apapun itu Jelita akan tetap terluka. Kenapa diam? Jawab saja. Apapun itu aku akan terima. Ya, terima. Tapi Jelita akan menangis untuk beberapa waktu untuk menyembuhkan lukanya. Aku takut jawabanku akan membuatmu terluka. Sebuah kalimat singkat yang sudah sangat menjelaskan semua perasaannya. Mata Jelita berkaca-kaca. Ia masih berharap ada satu tempat yang Anggara simpan untuknya meski telah bersama yang lain. Maaf. Anggara benar-benar merasa bersalah. Dan maaf juga karena kamu harus terseret dalam masalahku dengan mantan istriku. Jelita menghapus sudut matanya yang basah. Tidak perlu minta maaf. Kalau saja aku bisa seberani istrimu, mungkin aku masih berdiri di sisimu saat ini dan tidak perlu ada istri pengganti. Jelita menyesal dulu lebih banyak memendam kekesalan pada Tantri dan Sanya. Hanya demi terlihat baik di mata Anggara. Tolong jangan benci istriku. Bukan kemauannya untuk menjadi istri pengganti dan bertahan sejauh ini. Berkali-kali ia meminta cerai, tapi aku yang tidak bisa melepaskannya. Anggara keceplosan. Maaf. Jelita sakit, tapi wanita itu memilih tertawa. Sampaikan salamku untuk istrimu. Bilang padanya, kalau dia sekali saja berani meminta cerai darimu, aku akan datang dan merebut suaminya. Ide bagus. Anggara ikut tersenyum, meski ia sangat tahu saat ini Jelita sedang menutupi kesedihannya. Aku mau istirahat. Jelita membuang wajahnya ke arah lain. Air matanya mulai berhamburan keluar. Anggara sama sakitnya, tapi ia tak bisa membohongi hatinya. Bagaimanapun, ia harus memilih salah satunya dan pilihannya masih tetap sama. Pria itu memilih mundur pelan-pelan dan meninggalkan ruang perawatan Jelita. Ia memang tak mengatakan apapun. Anggara bukan tipe pria yang bisa bermulut manis. Tapi ia berjanji akan selalu mendoakan Jelita, semoga kelak wanita itu mendapatkan kebahagiaannya. Meski bukan dengan dirinya. Puri menunggu suaminya dengan was-was. Sejauh ia mengenal suaminya, pria itu ternyata tipe yang perasa dan tak tegaan. Puri jadi takut suaminya terbawa suasana. Apalagi ini sudah 1 jam lebih, tapi suaminya belum juga kembali. Apa saja memang yang mereka bicarakan? Apa mereka sedang bernostalgia masa-masa indah mereka? Atau suaminya sibuk menenangkan Jelita yang sedang menangis tak ingin ditinggalkan? Astaga, apa yang kupikirkan? Puri kesal sekali dengan rasa cemburunya. Seumur hidup Puri tidak pernah seperti ini. Ia merasa sangat kekanakan. Tiba-tiba handel pintu terlihat bergerak. Puri pura-pura langsung sibuk dengan ponselnya. Ia tidak ingin suaminya tahu kalau ia sedang harap-harap cemas karena pria itu tak kunjung kembali ke ruangannya. Begitu pintu membuka, barulah Puri berani menoleh. Awalnya ia masih memasang wajah kesal, tapi begitu melihat senyum suaminya, kekesalan itu seketika memudar. Ditambah ada yang tak biasa dengan penampilan suaminya. Di tangannya ada buket bunga mawar berukuran besar. Untukmu.
Anggara menyerahkan buket bunga itu padanya. Untukku? Seumur hidup Puri tak pernah mendapat bunga dari laki-laki manapun. Jadi, jujur Puri sedikit bingung saat menerimanya. Sekaligus juga bahagia di waktu bersamaan. Padahal dulu ia merasa bahwa mendapat bunga dari seorang pria adalah bukanlah sesuatu yang istimewa. Tapi ternyata ia termakan penilaiannya sendiri. Karena ternyata rasanya sebahagia itu. Terima kasih sudah membuka hati untukku. Anggara tersenyum. Ia tak menutupi rasa bahagianya karena perasaannya terbalas. Sementara itu, Puri justru bingung dengan pernyataan suaminya. Kenapa harus berterima kasih? Wanita itu terlihat malu. Seharusnya, aku yang mengatakan itu karena kamu mau menerimaku yang seperti ini. Apa maksudmu yang seperti ini? Anggara tak suka melihat istrinya yang langsung rendah diri setiap membahas masalah ini. Ya, aku banyak kurangnya. Coba sebutkan apa kurangmu? Kamu tahu semuanya tanpa harus aku sebutkan. Tidak, aku tidak tahu. Makanya aku bertanya, coba sebutkan apa kurangmu karena aku tidak melihatmu punya kekurangan. Wajah Puri memerah mendengar pujian suaminya. Ini pujian bukan? Aku tidak perawan. Puri menyebutkan salah satu kekurangannya. Aku juga tidak perjaka. Aku bukan orang yang menyenangkan. Oh, ya? Tapi kenapa aku selalu bahagia ketika di dekatmu? Puri menahan senyumnya. Tak menyangka kalau respon suaminya akan seperti itu. Aku juga menyebalkan. Aku tahu. Masalahnya, sepertinya sikapmu yang menyebalkan itu yang membuatku jatuh cinta. Kali ini Puri tak bisa menahan senyumnya. Anggara pun sama. Kalau begitu aku akan bersikap lebih menyebalkan lagi supaya kamu lebih mencintaiku. Silakan. Kamu boleh menguji kesabaranku sejauh mana. Puri memeluk buket bunga itu erat-erat. Hatinya yang dulu dingin perlahan mulai menghangat. Aku punya hadiah lagi untukmu. Apa? Anggara mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak perhiasan. Dan lagi, Puri bukan orang yang gila perhiasan. Dulu ia menganggap mendapat hadiah perhiasan adalah sesuatu yang sangat kuno. Tapi kini setelah mengalaminya sendiri, ternyata memang semembahagiakan itu. Bukan tentang nilainya, tapi lebih ke ketulusannya. Dulu kita sekali bertemu langsung menikah. Itu pun kamu harus memakai cincin yang ada nama jelita. Jadi, aku ingin memperbaiki semuanya dari awal lagi. Aku ingin menyatakan perasaanku dengan benar dan memberikan cincin nama yang benar. Anggara meminta tangan istrinya. Tanpa banyak protes Puri mengulurkan tangannya. Membiarkan suaminya memasang cincin di jari manisnya. Mata wanita itu nampak berkaca-kaca. Masih tak menyangka hubungan mereka akan sampai di fase ini. Terima kasih. Puri berterima kasih dengan tulus. Rasanya seperti mimpi ada seseorang yang mau menerimanya apa adanya. Dulu, membayangkannya saja Puri tidak berani. Laki-laki adalah makhluk yang paling tidak ia percayai. Kamu suka hadiahnya? Anggara mengusap buliran bening di sudut mata istrinya. Han! Puri mengangguk. Kali ini ia tidak punya tempat untuk gengsinya. Tangan Anggara kian turun, berlabuh di sudut bibir merah jambu itu, di mana ada bekas air mata juga yang meluncur di sana. Tapi sebagai pria normal, pikiran dan keinginan itu pasti ada. Hanya saja Anggara tahu bahwa istrinya adalah wanita istimewa yang tidak bisa sembarang disentuh. Jadi ia memilih menahan diri. Kamu boleh melakukannya. Puri diam-diam tahu apa yang diinginkan suaminya. Ia sadar ketika ia memutuskan untuk mencintai pria ini. Ia juga harus sadar bahwa memelihara cinta butuh sesuatu yang lebih dari sekedar kata. Hah? Aku bukan wanita sempurna, tapi aku ingin belajar menjadi wanita yang lebih baik untukmu. Ajari aku untuk itu. Puri sangat malu saat mengatakannya. Tapi ia memang butuh bantuan untuk memulai semuanya.
Kamu yakin? Kenapa tidak? Tapi apa? Tapi, mungkin aku akan banyak menguji kesabaranmu. Tidak masalah. Di masa depan, mungkin aku juga akan banyak cemburu padamu. Apa kamu siap? Puri yakin trust issue yang ia punya akan membuatnya banyak curiga pada suaminya. Siapa takut? Aku malah menunggu momen itu. Anggara mengecup singkat pipi istrinya. Puri terlihat tegang, tapi kemudian mampu menguasai diri. Ia hanya butuh terbiasa dengan kegiatan semacam ini. Apa kamu baik-baik saja? Anggara khawatir. Puri mengangguk sembari tersenyum. Boleh aku memelukmu? Tentu saja boleh. Lakukan sesuka hatimu. Anggara membuka tangannya dan Puri langsung masuk ke dalamnya. Hangat dan nyaman. Tidak ada perasaan takut sama sekali. Perasaan yang tak pernah Puri rasakan saat dekat dengan pria manapun. I love you. Bisik Anggara. Puri ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Kata-kata itu singkat tapi terasa berat diucap di lidah. Bukan karena tak cinta, tapi lebih ke belum terbiasa. Jadi yang ia lakukan adalah memeluk suaminya lebih erat lagi. Sebagai tanda bahwa ia juga punya perasaan yang sama. Kamu mau? Setelah tertangkapnya Doni, Risa terus dibuat gelisah tak karuan. Sudah ia belum dapat pekerjaan. Setiap hari makan tidur tak enak, tak nyenyak. Ditambah Gatan juga jarang sekali pulang ke apartemen. Katanya ada pekerjaan di luar kota. Makin gilalah Risa dibuatnya. Ia takut kalau tiba-tiba polisi datang dan membawanya. Karena bagaimanapun ia pernah mengajak Doni bekerja sama untuk menyingkirkan Puri. Babe, kamu masih lama di Surabaya? Risa akhirnya menghubungi Gatan. Ia butuh seseorang untuk menenangkannya. Masih? Kenapa sih? Aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Keluh Risa. Penampilannya benar-benar kacau. Risa bahkan sama sekali tak mood untuk berdandan. Emang kenapa? Ya, Doni ketangkap, Beb. Kamu gimana sih? Lah terus hubungannya sama kamu apa? Ya, aku pernah minta tolong dia buat nyingkirin Puri. Kalau aku ikut keseret gimana? Ya itu masalah kamu. Aku nggak ikut-ikut. Kok gitu? Risa kecewa dengan respon Gatan. Ya aku kan emang nggak ikut sama rencana kamu. Kalau nanti ada masalah, kamu tanggung aja sendiri. Jangan bawa-bawa nama aku. Kok kamu gitu sih, Beb? Kan katanya kita susah seneng bareng-bareng. Untuk kali ini aku nggak ikut-ikut. Awas kamu bawa-bawa nama aku. Udah, aku mau meeting dulu. Gatan langsung mematikan sambungan telepon. Loh, Beb! Beb! Risa kesal bukan main, bukannya menenangkannya. Gatan malah seakan tak peduli dengan keadaannya. Ah, Gatan sialan! Risa membanting ponselnya ke meja. Kenapa aku harus cinta mati sama Gatan? Kenapa? Padahal dia bajingan. Wanita itu menangis tergugu. Mencintai Gatan dari bangku SMP, merebut dengan cara yang salah. Semuanya ia korbankan untuk Gatan, termasuk juga persahabatan dan keperawanannya. Semua ia berikan hanya untuk seorang Gatan. Tapi yang ia dapatkan seolah tak setimpal dengan segala pengorbanannya. Apa ini balasan karena aku sudah mengkhianati Puri? Karena dia pula, Puri mengalami trauma atas pemeriksaan yang dilakukan Doni. Meski tak andil secara langsung, tapi secara tak sengaja ialah yang telah menjerumuskan Puri masuk dalam jerat trauma mendalam. Risa tak pernah tahu apa yang Puri lewati sampai bisa hidup sampai saat ini. Berapa kali Puri ingin mati dan melupakan semua traumanya. Yang Risa pikirkan hanyalah bahagianya, tentang Gatan, Gatan, dan Gatan. Cinta seolah menyihirnya menjadi sosok yang egois. Ia bahkan tidak punya banyak teman, karena terlalu fokus pada hubungannya dengan Gatan. Yang ujungnya, pria itu tak pernah menganggapnya sebagai satu-satunya.
Sudah banyak air mata, sudah banyak pengkhianatan. Tapi ia tetap tak bisa berpindah ke lain hati. Apa ini karma, Tuhan? Apa ini karma? Risa semakin tergugu. Ia lelah, tapi tak tahu bagaimana menyerah pada cintanya pada Gatan. Bagaimana memulai hidup baru tanpa Gatan? Dunianya serasa akan kiamat tanpa Gatan. Padahal hubungan itu banyak memberikan rasa sakit yang teramat sangat untuknya. Apa aku harus minta maaf ke Puri supaya aku bisa bahagia sama Gatan? Risa terus memikirkan hal ini. 10 tahun hubungannya dengan Gatan sudah banyak air mata yang ia tumpahkan. Banyak duka dibandingkan sukanya. Apa dengan ia meminta maaf? Maka hidupnya akan bahagia, mungkinkah? Oma? Mami, kok nggak jemput-jemput aku? Sania dijemput orang suruhan Anggara untuk dibawa ke rumah. Meski sempat kesal pada ibunya, tapi Sania tetap merasa heran karena ibunya tak kunjung menjemputnya. Ibunya tak pernah selama ini meninggalkannya di rumah ayahnya. Ditambah, Anggara juga tak ada di rumah. Ibu tirinya pun tak kelihatan batang hidungnya. Entah kemana semua orang. Kenapa mereka sesuka hati menghilang tanpa memberitahunya apa yang terjadi? Mami sedang ada pekerjaan, sayang. Kamu mau jalan-jalan? Sania menggeleng. Kalau papa kemana, Oma? Papa juga ada pekerjaan, sayang. Barengan sama Mami. Mungkin. Sama Papi Doni juga. Karena ayah tirinya itu juga tak terlihat di rumah sebelum ia dijemput. Iya, dong. Mereka cuma sibuk kerja, kok. Nanti Sania kalau sudah besar juga akan sibuk bekerja seperti mereka. Loh, kenapa aku harus kerja, Oma? Kan papaku kaya. Jadi aku nggak perlu kerja. Gayatri nampak terkejut dengan jawaban cucunya. Ya, walau bukan cucu kandung, tapi Gayatri tak memungkiri masih menganggap anak ini cucunya. Meski sejujurnya, rasa sayangnya berkurang jauh dari sebelumnya. Gayatri kecewa pada Tantri. Selama ini ia selalu membela mantan menantunya itu, tapi balasannya sungguh luar biasa. Kebohongan yang sulit sekali untuk ia maafkan. Siapa yang bilang begitu, Sania? Mami yang bilang. Mami bilang apa lagi? Tapi kata Mami, orang lain gak boleh tahu, Oma. Tapi kan Oma ini nenek Sania. Bukan orang lain. Tapi Oma jangan bilang-bilang Mami, ya? Bosan tak ada teman mengobrol. Sania terpancing untuk banyak bercerita dengan umanya. Iya, Oma janji nggak bilang sama Mami. Kata Mami, Sania nanti besar nggak perlu repot-repot kerja. Karena Papa Sania kan kaya. Rumah ini bakalan jadi rumah Sania. Bisnis Papa nanti bakalan diwariskan ke Sania. Pokoknya semua punya Sania. Karena Sania bakalan jadi putri Papa satu-satunya. Satu-satunya? Sania mengangguk. Iya. Kata Mami, Papa nggak bakalan punya anak lagi selain Sania. Kenapa? Sania menggelengkan kepalanya dengan wajah polos. Nggak tahu. Mami bilangnya gitu, Oma. Mendengar celotehan Sania membuat hati Gayatri sakit. Ia jadi memikirkan tentang dua kegagalan Anggara sebelumnya. Apa itu benar ada andil Tantri? Karena kalau dipikir sangat janggal sekali. Kenapa selama ini ia tak pernah terpikirkan ke sana, Tuhan? Kenapa kita tidak pulang ke rumah? Puri heran, karena mereka malah pulang ke apartemen, bukan ke rumah mereka. Tidak. Aku ingin kamu banyak istirahat. Anggara mengamati perubahan ekspresi istrinya. Jangan berpikiran macam-macam. Aku tidak akan memaksamu melakukannya sampai kamu siap. Anggara mengacak lembut rambut istrinya. Takut Puri salah paham. Aku tidak berpikiran macam-macam. Elak Puri demi menutupi rasa malunya. Ternyata suaminya mulai pandai membaca isi hatinya. Padahal Puri sudah berusaha untuk tidak menunjukkan sikap tegangnya. Ia ingin seperti wanita normal pada umumnya. Oh, ya? Ejek Anggara.
Iya. Puri mulai memasang mode galak. Baguslah. Anggara merangkul pundak istrinya. Puri tak menepis. Ia ingin menjadi normal dan mencoba membiasakan diri dengan sentuhan suaminya. Karena bagaimanapun ia ingin membuat pria yang dicintainya bahagia dengan menjadi istri seutuhnya. Sanya di rumah kita sekarang. Kalau aku membawamu pulang ke rumah menurutku itu bukan ide yang bagus. Karena kalian pasti tidak akan akur. Kamu tahu anak itu. Dia tidak menyukaimu dan masih belum tahu bagaimana kelakuan ibunya. Sikapku terlalu keras mungkin selama ini. Aku akan coba lebih bersikap lunak padanya. Tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak akan memaksamu untuk menyayangi Sania. Yang penting jangan membencinya. Dia hanya anak-anak yang salah didikan dari ibunya. Aku tidak membencinya. Elak Puri. Sikapku memang seperti ini. Orang sering salah paham, mereka pikir aku sombong atau benci mereka. Padahal aku hanya bersikap senormalnya aku sehari-hari. Maksudnya, aku memang sekaku ini. Kamu tahu maksudku kan? Ya. Aku tahu. Anggara tersenyum melihat tingkah istrinya yang menggebu menjelaskan. Kenapa tersenyum? Puri melirik suaminya yang menjawab sambil tersenyum. Tidak boleh. Apa yang kamu pikirkan? Seperti biasa, belum Puri sudah negatif thinking. Kamu cantik. Puri diam, malu. Tak menyangka suaminya akan menjawab seperti itu. Pembohong. Wajah wanita itu nampak memerah. Dulu, ia terbiasa mendengar orang-orang memujinya dengan mengatakan hal yang sama. Tapi Puri tidak pernah merasa seberbunga ini saat mendengarnya. Apa wajahku terlihat sedang berbohong? Iya. Puri langsung mengalihkan pandangannya. Ia tahu suaminya sedang menertawakannya saat ini. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kamu percaya? Tidak perlu lakukan apapun. Cukup lakukan setiap hari. Aku dengan senang hati mendengar kebohonganmu. Puri mengatakannya sambil menahan senyum. Sesuatu yang jarang, bahkan tak pernah Anggara lihat selama ini. Sisi manis istrinya yang baru Anggara tahu. Kalau begitu aku akan membohongimu setiap hari. Supaya aku bisa melihat senyummu setiap hari. Puri menoleh ke suaminya. Dua-duanya sama-sama menahan senyum sebelum kemudian tertawa. Apa aku terlihat aneh? Kenapa memangnya? Aku tidak ingat kapan terakhir kali tertawa. Puri masih belum terbiasa menunjukkan sukacitanya di depan orang lain. Sejak kejadian itu, Puri hanya tertawa di depan ibu atau budenya saja. Itu pun sangat jarang sekali saking banyaknya kepahitan hidup yang ia jalani. Apalagi masa kelam saat merawat ibunya. Puri harus menahan diri dari segala mimpi. Tertahan di rumah kecilnya, merawat sang ibu yang jatuh sakit. Bahkan Puri belum merasa sekalipun berhasil membahagiakan ibunya, tapi ia sudah ditinggalkan untuk selamanya. Kalau begitu mulai hari ini, aku akan terus membuatmu tertawa. Puri tersenyum, tapi di waktu bersamaan matanya juga berair. Entahlah, akhir-akhir ini ia mudah sekali menangis dan tertawa di waktu yang bersamaan. Terima kasih. Aku yang harusnya berterima kasih. Anggara menghapus air mata istrinya. Terima kasih sudah kuat selama ini. Terima kasih sudah bertahan. Aku tahu perjalananmu tidak mudah untuk bisa sampai di sini dan bersamaku. Semakin dihapus, semakin membanjir air mata Puri. Untuk pertama kalinya, bukan Anggara yang memeluk Puri. Tapi Puri yang berinisiatif memeluk Anggara. Satu-satunya pria yang berhasil membuatnya percaya bahwa masih ada laki-laki yang baik di dunia ini. Maaf, kalau kamu bosan melihatku yang terus menangis. Aku janji ini yang terakhir kalinya aku menangisi masa laluku. Puri mengatakan hal itu sembari membenamkan wajahnya di dada suaminya. Anggara tak masalahnya kemejanya basah. Asal segala beban istrinya bisa lepas dan hempas. Lepaskan saja. Aku tidak pernah melarangmu menangis. Itu manusiawi.
Jangan ditahan. Mereka berada dalam posisi itu cukup lama. Sampai Puri merasa tenang dan tangisnya terhenti, lalu menarik diri. Sudah tenang? Han! Puri mengangguk sementara Anggara sibuk mengusap pipi istrinya yang basah. Kemejamu basah. Puri jadi tak enak hati. Tidak masalah. Suasana mendadak sunyi ketika mata mereka saling bertemu. Ada rasa saling menginginkan, tapi Anggara takut permintaannya akan membuat istrinya takut. Dan Puri takut ia akan mengecewakan suaminya dengan segala traumanya. Tapi bukan berarti ia akan menolak terus-menerus. Kalau tidak dilawan, bagaimana bisa ia hidup seperti manusia normal? Kamu mau? Puri memberanikan diri bertanya meski sejujurnya ia sangat malu. Tapi suaminya tidak akan tahu bahwa ia siap mencobanya kapan saja kalau ia tak mengatakannya. Boleh? Puri mengangguk. Ia mulai bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kamu yakin? Aku ingin mencobanya. Aku ingin jadi istrimu seutuhnya. Wajah Puri terasa memanas. Terlebih setelah Anggara perlahan mendekatkan wajahnya. Puri sangat takut ia akan mengecewakan suaminya. Apa ia bisa melakukannya? Jadi yang ia lakukan kemudian adalah menutup matanya rapat-rapat. Tapi bayangan perlakuan kasar Doni di masa lalu malah tiba-tiba muncul kembali dan membuat tubuhnya seketika menegang saat bibir mereka bertemu. Tapi itu hanya sesaat. Perlakuan lembut suaminya memudarkan rasa takutnya dan menghapus bayangan mengerikan itu kemudian. Tabur tuai. Apa kamu baik-baik saja? Anggara sedikit khawatir melihat istrinya yang banyak diam setelah percintaan mereka semalam yang penuh drama. Di mana ia harus mengimbangi trauma istrinya. Sedang hasratnya sungguh memuncak setelah bertahun menjadi duda. Anggara berusaha untuk tidak memaksakan diri meski ia sangat ingin. Bahkan ia sempat ingin menyudahi, tapi justru Puri yang terus memaksa untuk melanjutkan. Puri menoleh ke suaminya yang memeluknya dari belakang. Sedang tangannya sibuk mengaduk teh hangat untuk menyambut pagi yang gerimis. Kalau kamu? Puri malah balik bertanya. Aku? Anggara tak menyangka kalau Puri malah balik bertanya. Sangat baik. Ini hari terindah sepanjang hidupku. Pelukan Anggara semakin mengerat, dan entah kenapa Puri sama sekali tak keberatan suaminya melakukan itu. Padahal dulu disentuh tangan saja sangat risih sekali. Pembohong. Puri tertawa kecil. Coba lihat wajahku. Anggara menempelkan wajah mereka. Entah kenapa, Puri sangat menyukai perlakuan suaminya. Tidak ada pria yang memperlakukannya semanis ini selain suaminya. Bahkan ayah kandungnya sendiri tak pernah memberikan kasih sayang yang semestinya. Maaf. Tapi Puri malah meminta maaf. Kenapa minta maaf? Aku pasti sangat mengecewakan semalam. Puri tahu suaminya berusaha menahan sabar saat menghadapinya. Ia bahkan bisa melihat wajah suaminya yang memerah, mungkin sangat kesal menghadapinya. Siapa bilang? Semalam sangat menyenangkan. Bahkan memelukmu saja sangat menyenangkan. Puri tertawa. Melihatmu tertawa juga sangat menyenangkan. Tawa Puri seketika terhenti. Wajah wanita itu memerah dan hal itu sudah sangat membuat nafas Anggara memberat, menahan gairahnya. Perlahan pria itu membalikkan tubuh istrinya. Memberikan tatapan mendamba yang tak mampu Puri abaikan. Boleh? Anggara tak akan memulai sebelum mendapat izin. Karena ia tak mau istrinya melakukannya dengan terpaksa. Puri mengangguk. Jawaban yang tentu sangat Anggara inginkan. Terima kasih. Gelenyar aneh mulai memberi sinyal pada tubuh mereka. Sesuatu yang tak pernah Puri rasakan sebelumnya. Tubuhnya yang sebelumnya tak menyukai sentuhan, kini seolah haus akan rasa baru yang begitu memabukkan. Dan Anggara sangat tahu bagaimana memperlakukan istrinya.
Jemarinya menyusuri setiap lekuk tubuh sang istri dengan penuh kehati-hatian. Mencoba bersabar dan mengimbangi respon Puri saat menerima sentuhannya. Memastikan istrinya nyaman, baru ia akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Dita Aris, ini cowok kamu kan? Pagi-pagi, Risa dibuat semakin kacau dengan pesan masuk yang mengirimkan foto Gatan bersama seorang wanita. Wanita yang nampak tak begitu asing. Mereka sedang berada di sebuah toko perhiasan dan seperti tengah memilih sebuah cincin. Risa ingat toko ini, toko itu di Jakarta bukan di Surabaya. Risa langsung menghubungi Dita. Tangannya sudah gemetar tak karuan. Hatinya jangan ditanya, serasa ada yang terbakar di dalam sana. Halo, Dit. Kamu dapat dari mana foto itu? Mata Risa sudah merebak memanas. Aku nggak sengaja ketemu mereka kemarin. Kamu nggak apa-apa kan, Riz? Enggak. Aku nggak apa-apa. Makasih, ya, Dit. Risa langsung mematikan sambungan telepon. Hatinya benar-benar hancur. Setiap hari di apartemen ini, ia sendirian seperti orang gila. Seharusnya Gatan ada di sisinya dan menguatkannya. Tapi bajingan itu malah membohonginya dengan dalih dinas di luar kota padahal sedang asik dengan selingkuhannya. Ini sudah orang ketiga yang entah keberapa. Tangis Risa meledak. Histeris. Ia benar-benar lelah dengan semuanya. Lelah, tapi tak tahu bagaimana caranya menyerah dan merelakan Gatan yang sudah banyak menyakitinya. Risa, pulang sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Dengan tangan gemetar Risa mengirimkan pesan tersebut. Ada sekitar 5 menit Risa menunggu, sampai akhirnya pesannya berubah centang 2 biru. Tapi setelahnya tak ada balasan. Gatan dengan tega tak membalas pesan yang ia kirimkan. Tangis Risa semakin tak terkendali. Ia benar-benar lelah dengan semuanya. Tanpa pikir panjang ia berlari ke kamar mandi dan menenggak sebotol cairan pembersih yang ada di sana. Setidaknya, ia harus membuat Gatan menyesal seumur hidupnya. Meski untuk itu, ia harus mengambil nyawanya sendiri. Maira dengan sengaja menghapus pesan yang Risa kirimkan. Sudah beberapa hari ini, ia berhasil menguasai Gatan. Ia tidak mau pria itu kembali lagi pada kekasihnya yang gila itu. Gatan cukup royal padanya. Pria itu bahkan memberinya kejutan dan membawanya menginap di hotel berbintang beberapa hari yang lalu. Lalu memberinya perhiasan. Gatan mengatakan hendak melamarnya. Maira merasa Gatan adalah pria yang ia cari selama ini. Pria yang bisa memenuhi kriterianya secara ekonomi. Dengan begitu ia dan ibunya bisa hidup enak lagi setelah beberapa tahun ini hidup mereka kalang kabut pasca meninggalnya ayah tirinya. Sayang, jadi kapan kamu mau lamar aku? Maira langsung menagih janji. Secepatnya, sayang. Gatan baru keluar dari kamar mandi. Janji, ya? Janji. Aku hari ini pulang dulu, ya? Maksudnya pulang ke Risa? Maira terlihat cemburu. Jangan cemburu, dong. Setidaknya aku harus menyudahi hubunganku sama Risa dulu supaya bisa melamar kamu. Tahu sendiri Risa gimana? Bisa ngamuk dia nanti kalau tahu aku mau melamar kamu. Tapi jangan lama-lama. Terus jangan sentuh dia lagi. Awas saja kalau sampai aku tahu. Ancam Maira dengan wajah masam. Ia tak rela Gatan masih menyentuh Risa. Padahal sudah ia puaskan selama beberapa hari ini. Ya enggak, dong, sayang. Gak nafsu aku sama dia. Jarang mandi dia sejak jadi pengangguran. Gatan menjawil hidung mancung Risa. Sebelum pulang, gimana kalau sekali lagi? Maira ingin jual mahal, tapi sepertinya ia tak bisa. Selama beberapa hari ini, ia sudah banyak dilimpahi Gatan dengan banyak kesenangan. Ya udah. Wanita itu tersenyum dan menyambut Gatan dengan senang hati. Malam telah larut. Tapi Sandra belum juga bisa tertidur. Rasa bersalah itu kian menggerogotinya. Berawal dari tugasnya mengawasi istri bosnya.
Sandra akhirnya tanpa sengaja bertemu dengan Doni. Karena pria itu tak pernah jauh dari Puri. Di mana ada Puri, pria itu pasti ada di sekelilingnya. Yang membuat Sandra kemudian curiga dan mencoba mencari tahu. Sampai malah datang ajakan kerjasama dari pria tersebut. Sandra yang semula tahu diri bahwa cintanya tak seharusnya ia ungkapkan. Semua berubah setelah Doni berhasil mempengaruhinya. Ia bahkan tak pernah melaporkan tentang Doni pada Anggara. Karena ia mulai dilema akan ajakan kerjasama pria tersebut. Ia merasa punya celah untuk memiliki Anggara setelah mendengar apa yang Doni tawarkan dari kerjasama tersebut. Sekarang ia menyesali semuanya. Beruntungnya, korban masih hidup. Sehingga setidaknya ia tidak terlalu merasa bersalah. Hanya saja Sandra belum punya kesempatan untuk meminta maaf. Saat ini ia sedang meringkuk di jeruji besi. Entah berapa lama nanti ia akan mendekam di tempat ini. Sandra tak masalah. Ia anggap ini balasan akan niat buruknya yang hampir saja membuat nyawa 2 orang melayang karena kebodohannya. Mama, Papa, maafin, Sandra. Seumur hidupnya, Sandra adalah anak yang baik. Tapi nafsu sesaat membutakannya dan mencoreng nama baiknya dan orang tuanya. Yang paling Sandra sesali, ia telah mengecewakan kedua orang tuanya. Karma berdatangan. Tantri mengusap perutnya yang keroncongan. Selama dalam pelarian ia tidak makan dengan teratur. Tidur pun tak pernah nyenyak. Hidupnya seolah terus merasa diawasi kemanapun ia pergi. Kalau tahu begini, aku tidak akan mengikuti rencana bodoh Mas Doni. Tantri terus menyesali keputusannya selama ini. Kalau saja dulu ia duduk anteng dan menjadi istri Anggara, ia tak akan pernah terasut bujuk rayu Doni untuk hidup enak dengan cara yang tak lazim. Tapi sebanyak apapun penyesalannya saat ini, semua tidak bisa kembali seperti apa yang ia harapkan. Nasi sudah menjadi bubur. Entah sampai kapan ia akan hidup sebagai pelarian. Cepat atau lambat mungkin pergerakannya akan tercium oleh pihak kepolisian. Tok, tok, tok. Tubuh Tantri menegang melihat seseorang mengetuk pintu mobilnya. Tantri buru-buru keluar dari mobil untuk melarikan diri. Ia kehabisan bensin hingga mobilnya mogok di pinggir jalan. Wanita itu berlari sekuat yang ia bisa. Nafasnya naik turun. Berhenti atau saya tembak! Terdengar suara di belakangnya. Tanpa menoleh kanan kiri Tantri berlari menyeberang jalan. Sayangnya, tindakannya justru membawanya dalam bahaya besar. Sebuah truk muatan besar lewat dan melahap tubuh kecilnya hingga terpental hingga beberapa meter. Tubuhnya terpelanting ke atas, Tantri merasa seolah nyawanya terlepas. Teriakannya mengerikan, tapi tak ada yang bisa menyelamatkannya dari kematian. Tubuhnya menggelepar bersimbah darah. Tantri masih berusaha melawan maut. Masih berharap untuk hidup. Sayangnya, ajal telah menjemputnya detik itu juga. Sanya. Itu adalah nama terakhir yang disebutnya. Sebelum kemudian air mata meleleh dari sudut matanya. Gatan bersiul riang memasuki apartemennya. Ia sudah bertekad untuk menyudahi hubungannya dengan Risa apapun yang terjadi. Ia sudah menjatuhkan pilihannya pada Maira, yang lebih fresh, penurut dan bisa menyenangkannya. Lagi pula usianya juga sudah saatnya menikah. Ia butuh wanita yang sedikit manja dan penurut. Dan hal itu tidak ada di diri Risa, melainkan di sosok Maira. Risa? Suasana apartemen begitu sepi. Padahal Gatan sudah siap jika diberundung dengan ocehan Risa yang biasanya akan membuat telinganya pengang. Kadang ia tak habis pikir kenapa dulu ia bisa tertarik pada Risa. Padahal secara fisik Puri jauh dari Risa. Tapi karena ia penasaran pada gadis perawan, ia akhirnya rela melepas Puri demi Risa yang menyerahkan segalanya untuknya. Risa? Gatan memanggil sekali lagi. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti kala melihat sebuah tangan yang menyembul di kamar mandi. Risa? Jantung Gatan berdetak cepat.
Selama ini, Risa selalu mengancam akan BNHK dokter jika ia sampai meninggalkannya. Tapi, ia baru akan menyelesaikan. Kenapa Risa sudah? Mata Gatan membola kala melihat Risa tergeletak di kamar mandi dengan mata melotot dan mulut berbusa. Ia tak punya keberanian untuk mendekat. Takut dikira sebagai dalang kasus pembunuhan oleh pihak kepolisian. Lagi pula sepertinya Risa sudah tak tertolong lagi. Baguslah. Dengan begini aku tidak perlu repot-repot lagi. Sedetik kemudian Gatan malah merasa lega. Sudah tidak ada penghalang lagi hubungannya dengan Maira. Risa sendiri yang memilih mati. Mungkin karena takut tersangkut kasus Doni. Salah sendiri, ia tidak ada urusan. Beberapa bulan kemudian, hal membahagiakan yang selalu membuat Puri tersenyum di pagi hari adalah ketika melihat suaminya yang tertidur pulas di sampingnya. Ia suka berlama-lama melihat paras tampan suaminya sambil dalam hati mensyukuri. Karena suaminya adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan padanya setelah kesakitannya selama ini. Apa aku begitu tampan sampai kamu selalu menatapku seperti itu setiap pagi? Anggara sengaja diam selama ini, tapi pagi ini ia tak tahan untuk menggoda istrinya. Wajah Puri memerah, tapi tentu saja bukan Puri namanya kalau tidak membela diri. Siapa bilang? Kamu begitu jelek, tapi... Puri mulai berteka-teki. Tapi apa? Anggara memeluk pinggang istrinya dan membuat wanita itu kembali dalam posisi rebah. Tapi, entah kenapa aku sangat mencintaimu. Puri tersenyum. Sekali-kali suaminya harus tahu kalau ia sangat mencintai pria ini. Puri sadar, bukan hanya dirinya yang pernah terluka. Suaminya juga punya masa lalu yang tak kalah berat. Jadi, tak adil rasanya kalau hanya suaminya yang terus menghujaninya dengan kata cinta sedang ia tidak melakukannya hanya karena merasa malu dan gengsi. Apa semalam kamu bermimpi buruk? Anggara justru merasa aneh dengan ungkapan cinta dari istrinya. Puri menggeleng. Sejak bersamamu aku jarang sekali mimpi buruk. Kalau begitu kamu harus memberi hadiah pada suamimu. Anggara kembali menggoda istrinya. Apa yang kamu mau? Aku tidak punya apa-apa. Puri tertawa. Bingung, karena ia merasa tak punya apa-apa. Kalau mau hadiah, suaminya bisa membeli sendiri dengan uangnya. Menurutmu apa yang aku mau? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau... Anggara sedikit ragu mengatakannya. Kalau apa? Puri penasaran. Anggara lalu membisikkan sesuatu yang membuat kening wanita itu berkerut. Gaya baru? Apa itu gaya baru? Tanya Puri dengan polosnya. Karena ia benar-benar tidak tahu apa yang suaminya maksudkan. Kalau kamu setuju aku akan mengajarkannya. Puri mendelik curiga. Kamu tidak mengerjaiku kan? Kenapa aku harus mengerjaimu? Gaya itu harus kita lakukan berdua. Berdua? Maksudnya bagaimana? Kamu mau mencoba sekarang? Sekarang? Di mana? Di sini. Di sini. Saat itu Puri baru nggak apa yang suaminya inginkan. Meski ia juga tak tahu gaya apa itu. Oke. Aku harus bagaimana? Sania menatap benci pada Puri yang turun ke meja makan. Entah kenapa, Sania merasa istri baru ayahnya itu terlihat berseri sekali setelah kematian ibunya. Mereka begitu mesra dan Sania merasa sangat cemburu. Pagi, Sania. Sapa Puri yang sejak kembali ke rumah mencoba lebih melunak pada Sania. Tapi bocah itu tak balas menyapa dan malah merengut. Sania, kau tegur Anggara. Tapi wajah Sania malah semakin masam. Kenapa Tante Puri terlihat bahagia setelah Mami nggak ada? Sania lantang bicara pada ayahnya. Papa juga. Papa nggak sedih sama sekali padahal Mami mati. Kenapa papamu dan Tante Puri harus sedih, Sania? Gara-gara mamimu dan papimu, Tante Puri hampir mati. Kamu pikir kenapa mami kamu buron dan papi kamu di penjara?
Tidak ada orang baik yang menjadi buron, apalagi di penjara. Gayatri mulai muak dengan sikap Sanya. Apalagi bagi Gayatri, Sanya adalah simbol pengkhianatan yang dilakukan menantunya. Tapi bocah itu terus saja bertingkah. Ma! Anggara mencoba menenangkan ibunya. Oma bohong! Mami nggak mungkin BNH orang! Sanya berontak. Ia selalu tak percaya bahwa kenyataan memang orang tuanya sekejam itu berniat melenyapkan orang. Kalau kamu tidak percaya silahkan kamu temui papi kamu di kantor polisi. Biar papi kamu yang antar. Suara Gayatri gemetar. Ia lelah dengan suasana rumah yang terus-menerus panas dengan ketidakterimaan Sanya pada kenyataan yang terjadi pada orang tuanya. Sekarang mau dijelaskan bagaimanapun kamu tidak akan mengerti. Kelak kamu dewasa, kalau Oma masih diberi umur panjang. Oma akan ceritakan semuanya supaya kamu sadar bahwa sikap kamu membenci Tante Puri adalah sebuah kesalahan besar. Ending. Apa tidak sebaiknya Sanya kamu berikan saja pada orang tuanya Tantri? Gayatri mulai resah dengan kelakuan Sanya. Sejujurnya Gayatri terus merasakan ganjalan dalam hatinya setelah mengetahui anak itu bukanlah cucunya. Awalnya, Gayatri ingin tetap menganggap Sanya cucunya. Bagaimanapun anak itu tidak bersalah atas perbuatan orang tuanya. Tapi semakin hari kelakuan Sanya semakin membuatnya mengelus dada. Bahkan anak itu terus mengatakan tentang warisan dan warisan. Hubungan Tantri dengan orang tuanya ternyata tidak cukup baik. Mah, mereka tidak mau menerima Sanya. Gayatri menghela nafasnya. Kalau orang tua Doni? Sama. Sepertinya orang tuanya sudah lepas tangan setelah anaknya berulang kali melakukan kejahatan. Selama ini sepertinya mereka terus berusaha melindungi. Tapi Doni yang sama sekali tak berubah lama-lama membuat orang tuanya muak. Lalu bagaimana? Anggara sendiri bingung. Sikap Sanya mulai tidak terkontrol. Bocah sekecil itu yang dibahas hanya seputar masalah uang dan warisan. Entah bagaimana selama ini Tantri mendidik Sanya menjadi anak yang seperti itu. Jujur, Mama mulai tidak nyaman dengan kelakuan Sanya. Kalau terus dibiarkan bisa saja suatu hari anak itu akan menikam kamu karena terlalu ambisi pada warisan. Seperti kelakuan ibu dan ayahnya. Mereka bahkan sudah mengusahakan Sanya untuk mendapat penanganan di psikolog, tapi sampai saat ini sikap Sanya belum juga ada perubahan. Anak itu malah terus menyalahkan kehadiran Puri atas kematian ibunya. Aku akan mencoba mendekati Sanya pelan-pelan, Ma. Anggara tetap tak tega karena Sanya baru saja kehilangan ibunya. Mendekati bagaimana? Setiap hari anak itu berusaha mengambil banyak waktumu karena tidak ingin melihatmu dengan Puri. Gayatri sangat gregetan dengan sikap Sanya. Coba bicara lagi dengan orang tua Tantri. Mama takut, Anggara. Biasanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jangan lupakan siapa orang tua anak itu. Dua manusia serakah yang menginginkan hartamu dan melakukan segala cara kotor untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Ingat nyawa istrimu hampir melayang karena ulah orang tua Sanya. Apalagi anak itu sudah mendapat doktrin aneh dari ibunya. Kalau kamu tidak segera bertindak, kelak dewasa anak itu bisa menjadi ancaman untuk hidup kamu sendiri. Pernikahan mewah yang Maira impikan akhirnya terlaksana. Ia sengaja mengundang banyak orang demi menunjukkan bahwa kehidupannya kini mulai kembali membaik. Selamat, ya, Mir. Beberapa teman menyalami Maira di pelaminan. Makasih, ya. Kamu nyusul juga, dong. Maira sengaja memanasi. Ya nanti kalau ada jodohnya. Aku doain deh kamu dapat pasangan yang lebih tampan dan kaya dari suamiku. Maira menyombongkan diri dengan terang-terangan. Pasti, dong. Kalau saingannya cuma suamimu, aku yakin bisa dapat lebih. Balasnya dengan senyum mengejek. Tentu saja Maira tersinggung, tapi ia tahu bahwa kawannya itu paling hanya besar mulut saja.
Ia ingin lihat seberapa kaya calon suami Silya nanti dan akan ia tertawakan paling keras kalau ternyata pilihannya adalah pria downgrade yang jauh dari kualitas suaminya. Oke, jangan lupa undang aku nanti. Aku pasti akan datang dengan suamiku. Maira menggandeng Gatan yang hanya tersenyum kecut. Ia sedang memikirkan banyak hutang-hutang yang ia punya, demi bisa mendapatkan hati Maira berikut dengan pesta pernikahan impian istrinya itu. Tentu hutang yang ia punya bernilai fantastis. Gatan bahkan melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan Maira yang sangat di luar kemampuannya. Kok aku kayak kenal suaminya Maira, ya? Bisik beberapa tamu. Dia bawahan aku di kantor. Silya rasanya ingin tertawa melihat kesombongan Maira yang sangat dilaur nurul. Padahal suaminya hanyalah kacungnya di kantor. Tapi gayanya sudah seperti Ceo. Serius? Seriuslah. Gila banget bisa bikin pesta semewah ini. Suaminya itu doyan hutang. Lihat aja sebulan dari sekarang gimana nasib Maira. Mereka berdua cekikikan. Tak sengaja Maira melihatnya. Entah kenapa feeling Maira tepat, bahwa dua kawannya itu sedang membicarakan dirinya. Itu sebabnya Maira langsung menggandeng Gatan untuk memamerkan kemesraannya. Apa kamu yang memaksaku malam itu? Jelita datang menemui Doni. Penampilan pria itu sudah banyak berubah, kumal dan kurus, tapi wajahnya masih tanpa dosa. Pria itu bahkan tersenyum seolah memberikan ejekan pada pertanyaan Jelita. Kalau iya, kamu mau apa? Senyum pria itu melebar. Jelas sekali bahwa pria ini bukan manusia waras. Karena manusia normal pasti setidaknya akan malu atau merasa bersalah. Tapi ini sama sekali tidak. Apa tujuanmu? Jelita menahan geram. Daripada kamu mati penasaran, aku akan memberitahumu. Lagi, dengan tak tahu malunya pria itu tersenyum. Aku dan Tantri menginginkan harta Anggara melalui Sania. Jadi, aku harus menyingkirkan wanita-wanita penghalang seperti kalian. Nafas Jelita memberat. Pantas saja pernikahan Anggara selalu gagal. Bahkan ia juga hampir mati karena pria biadab ini ingin menyingkirkan istri Anggara. Kenapa kamu memberitahuku? Karena sebentar lagi aku juga akan bebas dan siap menghancurkan kalian yang sudah lancang bermain-main denganku. Jadi, siap-siap saja. Setelah aku bebas, aku akan membalas dendam ke kalian semua. Jelita berusaha untuk tenang. Wanita itu kemudian tersenyum supaya tak kelihatan gentar. Padahal aslinya ia gemetar. Pria ini iblis sesungguhnya. Percaya diri sekali? Ejeknya. Kenapa tidak? Aku sudah beberapa kali berurusan dengan polisi dan selalu lolos. Baru kali ini aku sial. Jadi, nikmatilah kebebasanmu sekarang. Karena bahagiamu tak akan lama. Aku akan kembali untuk menghancurkan hidup kalian. Puri turun dari mobil dengan anggun. Setelah memutuskan untuk bertahan dan mencintai suaminya. Puri mulai belajar bagaimana menempatkan diri, berusaha merubah kebiasaannya yang tidak baik. Ia juga rutin datang ke psikolog karena Puri kadang masih sedikit takut untuk bersinggungan dengan lelaki lain selain suaminya. Bapak ada? Puri menyapa sekretaris suaminya ramah. Ada, Bu? Silakan masuk. Puri juga mulai belajar lebih ramah dan belajar berbahasa basi. Karena itu sangat perlu dengan statusnya sebagai istri seorang Anggara. Meski Anggara sendiri tak pernah memaksakan istrinya. Pria itu tahu istrinya tak begitu nyaman berada di keramaian. Itu sebabnya, Anggara juga hanya sesekali mengajak istrinya untuk datang ke acara. Itu pun yang memang mengharuskannya membawa sang istri. Prioritas Anggara adalah kenyamanan istrinya. Mereka sedang berencana untuk memiliki bayi. Anggara juga rutin melakukan pengobatan. Bahkan pria itu juga menjalani pengobatan alternatif yang memang bisa dipercaya. Segala cara Anggara lakukan karena ia ingin sekali memiliki keturunan bersama istrinya.
Selamat siang, Pak Anggara. Puri menyapa dengan nada formal. Bibirnya tersenyum, karena tentu saja sapaan formalnya adalah sebuah candaan. Selamat siang juga, Bu Anggara. Anggara menyambut candaan istrinya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Puri mendekat ke suaminya, senyumnya kian melebar. Sangat baik. Dan seperti biasa aku selalu merindukanmu. Anggara menarik tangan istrinya, hingga wanita itu jatuh ke dalam pelukannya. Mereka tertawa bersama sebelum kemudian berciuman dengan panas. Hari ini jadi? Tanya Puri setelah suaminya melepaskannya. Rencananya hari ini ada pertemuan kesekian kalinya untuk terapi kesuburan suaminya. Jadi, kenapa kamu sangat ingin punya anak? Karena sayang, istriku cantik, kalau tidak ada yang mewarisi kecantikannya. Puri tertawa. Ia sekarang sudah terbiasa dengan pujian dari suaminya. Memangnya aku secantik itu? Tentu saja. Kalau nanti aku tua dan tak cantik lagi bagaimana? Saat kamu sudah tak cantik lagi, aku pastikan aku akan lebih dulu menjadi laki-laki jompo, beruban, banyak kerutan, dan mungkin aku sudah pikun. Lagi-lagi mereka tertawa. Apa kamu akan meninggalkanku kalau aku tua dan jelek? Anggara ganti bertanya. Karena perbedaan usia mereka cukup senggang. Puri jauh lebih muda darinya. Iya. Iya? Anggara protes. Iya. Karena aku ingin pergi lebih dulu darimu. Hei, apa maksudmu, sayang? Anggara tak suka membahas hal sensitif seperti ini. Dipisahkan kematian itu sangat menyakitkan. Jadi, mungkin akan lebih baik kalau aku yang pergi lebih dulu. Aku akan menunggu di sana untuk menyusulku. Puri memang tak menangis saat ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh ibunya. Tapi percayalah, hatinya sangat-sangat terluka dan kehilangan arah. Kalau begitu kita pergi bersama saja. Anggara memeluk lebih erat istrinya, seolah sangat takut kehilangan. Memang bisa? Bisa. Aku akan minta pada Tuhan untuk tidak memisahkan kita. Kalaupun harus terpisah, aku akan minta untuk kita dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Jelita keluar dari psikiater dengan langkah tegap. Ya, setelah kejadian yang dramatis dalam hidupnya. Jelita sering kesulitan tidur dan membutuhkan obat untuk menenangkannya. Dering ponsel menghentikan langkahnya. Rupanya Anggara yang menghubunginya. Tumben sekali mangan kekasihnya itu menghubunginya. Halo? Halo? Tapi yang terdengar adalah suara perempuan. Apa kabar? Jelita melanjutkan langkahnya menuju mobil. Baik. Kamu sendiri bagaimana? Tanya Puri. Sangat baik. Aku membawa kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Doni ditemukan meninggal semalam dengan tubuh menghitam. Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab kematiannya. Jelita tersenyum, wanita itu kemudian mematikan ponselnya. Tentu saja bajingan itu harus mati. Gumamnya dengan tatapan kosong. Nyatanya, balas dendam tak membuat hatinya merasakan bahagia. Kenapa dimatikan? Gumam Puri bingung. Karena Jelita langsung mematikan sambungan teleponnya. Kenapa, sayang? Tidak tahu. Jelita langsung mematikan sambungan telepon. Lalu bagaimana hatimu? Hatiku? Apa sudah merasa lega? Karena orang-orang yang menyakitimu kini telah mendapat balasannya masing-masing. Puri diam, bingung menjelaskan bagaimana perasaannya saat ini. Risa, Doni, Gatan juga belum lama ini tertangkap polisi karena kasus penipuan. Maira dan ibunya kembali jatuh miskin. Semua orang yang menyakitinya berakhir dengan takdir yang tragis. Tapi, entah kenapa Puri sama sekali tak merasakan euforia sama sekali. Sejak bersamamu, aku sudah tidak memikirkan dendamku lagi. Puri tersenyum. Dan ternyata benar kata ibuku, hukum tabur tua itu ada. Setiap perbuatan pasti ada balasannya.
Dan kalaupun tidak ada keadilan di dunia ini, masih ada pengadilan akhirat yang menunggu pertanggungjawaban mereka. Ending.